Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Anda bukan orang asing. Kami menanti kehadiran saudara pada ibadah minggu depan dan selanjutnya. Melihat kenaikan angka COVID-19, maka ibadah raya GBI Citra Family tetap akan dilaksanakan secara online yang dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Citra Family pada hari Minggu pukul 8 pagi sampai hari Senin pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank atau dengan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia, dapat memberikan persembahan tersebut melalui transfer bank dengan memberitakan berita diakonia. Kelas bimbingan pranikah akan diadakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 19.30. Kami mengundang seluruh pasangan muda yang telah mendaftarkan diri untuk dapat hadir pada kelas ini. Doa korporat akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 19.30. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir pada ibadah doa ini. Pada bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang punya belas kasihan. Mari kita siapkan hati untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
menjadi iman dan pengharapan setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, bahkan mujizat-Mu akan dinyatakan lewat setiap kami. Mari setiap kita yang mau berlari bersama Tuhan katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bersama katakan dengan iman. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya hari ini kami sudah menerima mujizat lewat pujian kami Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sudah menerima mujizat dari Tuhan, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan bentuk setiap pribadi kami boleh menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kuasa bagi setiap kami, supaya kami boleh mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, berbagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Izinkan kami untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, berbagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu Tuhan. Haleluya.
Seperti tertulis dalam Matius 12 ayat 7a, Tuhan berkata, "Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan." Dan seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, bahwa kita diingatkan kembali kalau kita harus mempunyai hati yang mengasihi sesama kita. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kiranya kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang terluka, atau bahkan untuk mereka yang sedang merasa kehilangan. Mari karenanya setiap jemaat Tuhan, saya undang kita mau mengangkat tangan kita dan kita mau nyanyikan pujian ini kembali. Mari bersama kita mau katakan, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, berbagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, berbagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan mengaruniakan kami hati yang penuh dengan belas kasihan sehingga kami boleh menjadi berkat. Dan dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang berbicara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik di mana kami diizinkan oleh Tuhan untuk masih mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau urapi setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang mendengar diberkati oleh firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan beri penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu pagi hari ini mengurapi setiap kami dan memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beli bubur di Cikini, beli busana di Mangga 2. Sungguh bersyukur pagi hari ini bisa berjumpa saudara semua. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Shalom saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Pagi hari ini adalah saudara-saudara, kita mau siap menerima berkat Tuhan. Haleluya, itu sebabnya kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, sesuai dengan tema pada bulan ini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, saudara-saudara. Ya, kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Saya mau bacakan buat kita semua. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong.
Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja melihat ya dari membaca sebuah kebenaran di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15, Saudara. Bagaimana cerita ini mengungkapkan tentang Yesus yang menyembuhkan anak dari ibu janda di kota Nain, saudara-saudara. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa mujizat, saudara-saudara. Di mana Yesus pergi, di mana Yesus melayani, ada mujizat yang heran. Ada mujizat yang besar, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saat ini kita itu berposisi seperti seorang ibu janda ini. Sedang mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Sedang mengalami satu kegalauan yang luar biasa. Sedang mengalami satu kecemasan, ketakutan akan hari depan. Sepertinya hari depan tidak ada lagi pengharapan, saudara-saudara. Hari-hari ini kita sedang dicekam oleh kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang firman Allah katakan kepada kita? Ya, saudara-saudara, ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Yesus berbelas kasihan? Ada apa, saudara-saudara, dengan belas kasihan Tuhan terhadap umatnya, terhadap saudara dan saya, saudara-saudara. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saudara-saudara, Yesus hadir di tengah saudara untuk melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kasus Yesus berbelas kasihan. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus berbelas kasihan untuk orang yang membutuhkan. Yang pertama, membutuhkan keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, saudara-saudara, karena begitu besar, apa saudara? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Setiap kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Sebab apa, saudara-saudara? Kita orang berdosa. Dan orang berdosa tidak mungkin menyelamatkan hidupnya. Tidak mungkin, saudara-saudara. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku.
Artinya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu pula, saudara-saudara, adalah wujud belas kasihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara dan saya yang sedang beribadah, saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya sudah diselamatkan. Itu artinya apa, saudara-saudara? Itu artinya karena belas kasihan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan. Bukan karena kecantikan. Bukan karena ketampanan, saudara-saudara. Saudara dan saya beroleh keselamatan. Amin. Syukur kepada Kristus. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, semua saudara, kita orang-orang yang diselamatkan. Karena apa, saudara? Karena belas kasihan Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, saudara-saudara, manusia itu membutuhkan apa? Membutuhkan pertolongan. Tadi yang pertama, manusia membutuhkan keselamatan. Keselamatan itu merupakan hal yang hakiki, hal yang prinsip di dalam kehidupan kita. Lalu setelah kita diselamatkan untuk menjalani kehidupan baru ini, saudara-saudara, ya, di dalam proses kehidupan baru ini ada banyak hal yang kita temui, ada banyak hal yang kita jumpai, saudara-saudara, ya, yang selalu memproses hidup kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, saudara dan saya butuh pertolongan. Kalau kita melihat kasus seorang janda yang tadi kita baca ayatnya, saudara-saudara, ya. Seorang janda yang anaknya meninggal. Janda ini tidak punya siapa-siapa. Satu-satunya harapannya adalah bertumpu kepada anaknya laki-laki, saudara. Tetapi tumpuan harapannya itu juga sekarang meninggal, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ibu janda ini tidak mempunyai pengharapan lagi. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan di dalam hidupnya. Saudara, ketika ya Yesus pas dalam perjalanan, saudara-saudara, dia menyaksikan bukan saja usungan mayat dari seorang anak janda ini, tetapi juga melihat kesedihan ibu ini, saudara-saudara. Dia melihat kesedihan, dia melihat kedukaan, saudara-saudara. Dia melihat kepiluan seorang ibu janda, saudara-saudara. Dia melihat keputusasaan. Tidak ada harapan dari seorang ibu janda ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengungkapkan kepada kita dengan jelas, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa wanita ini? Apakah dia mungkin salah seorang sanak keluarganya? Ataukah mungkin dia adalah seorang teman Yesus? Apakah Yesus pernah mengenalnya sebelumnya? Tuhan tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan Tuhan, ya, Yesus memberi jawaban. Karena belas kasihan, Yesus memberikan pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus gak kenal, bukan saudara, bukan teman, bukan juga tetangga. Tetapi karena ada hati yang tersayat, tetapi karena ada hati yang sedih, karena ada hati yang sedang kehilangan pengharapan, Yesus datang dan memberi jawaban. Saya percaya setiap kita yang sedang mengalami masalah, saya tidak tahu apapun yang dihadapi oleh saudara pagi hari ini, saudara. Tetapi ketika saudara percaya,
sesuai dengan firman Tuhan, orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Maksud saya adalah Yesus membangkitkan anak janda di Nain, saudara-saudara. Tetapi dari banyak hal, ketika Yesus melakukan pelayanan, saudara-saudara, sesuai dengan catatan Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, ketika dia memberi makan 5.000 orang. Coba perhatikan kalau Bapak Ibu membaca secara utuh. Ada kalimat yang mengatakan, tergeraklah hati Yesus. Dengan belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak yang waktu itu sedang kelaparan, yang waktu itu membutuhkan satu pertolongan. Pertolongannya apa orang yang lapar? Makan, saudara. Itu sebabnya Yesus melakukan dan membuat mujizat yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara melihat di dalam Injil Markus pasal 41, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Yesus mengulurkan tangannya kepada orang yang kusta. Orang yang kusta ini multi penderitaan, saudara-saudara. Kalau kita mau melihat, dia sakit kusta. Secara fisik dia menderita. Tetapi secara psikis dia juga menderita. Secara rohani dia menderita. Saudara, secara fisik dia menderita karena tubuhnya ada banyak kusta, ada banyak jamur yang menempel di dalam tubuhnya. Dan kalau dibiarkan, lambat laun tubuh ini bisa membusuk dan persendian-persendian akan mengalami pembusukan sehingga sendi bisa lepas. Jari ini, saudara, bisa protol. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu secara fisik. Waktu itu belum ada obat secara medis ditemukan untuk penyakit kusta. Tetapi secara rohani, dia juga sangat menderita, saudara. Karena apa? Karena saudara-saudara, orang yang berpenyakit kusta itu mengalami satu intimidasi, mengalami semacam labelisasi bahwa orang yang menderita kusta ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Allah murka terhadap orang ini. Secara rohani, dia menjadi orang yang tertekan, saudara-saudara. Ya, orang yang terintimidasi. Secara fisik dia menderita, secara rohani juga menderita. Tetapi penderitaan yang ketiga adalah secara psikis, secara kejiwaan, saudara-saudara. Orang yang kusta ini dijauhi oleh masyarakat, dianggap najis, disingkirkan, dijauhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mengulurkan tangannya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga, saudara-saudara, si kusta ini sembuh dari kustanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya tidak tahu persoalan apa yang sedang melanda hidup saudara. Entahkah mungkin ketakutan, entahkah mungkin itu hilang pengharapan, entahkah itu apa, saudara-saudara, ya, semacam ada trauma besar di dalam hidup saudara.
Keuangan saudara mulai dikoncang, ekonomi saudara mulai dikoncang. Dan saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini dengar kabar sukacita. Yesus berbelas kasihan kepada saudara. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Dikatakan saudara-saudara, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menulis kepada kita bahwa Tuhan sumber apa, saudara? Sumber penghiburan yang berasal dari apa? Dari belas kasihan. Tuhan kita penuh belas kasihan. Tuhan kita penuh dengan penghiburan. Buat siapa, saudara? Buat saudara dan saya. Buat saudara dan saya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada orang yang pernah mengatakan kepada saudara bahwa karena saudara orang Kristen, ya, orang Kristen, Anda tidak pernah akan mengalami sesuatu yang membuat saudara menangis atau saudara menderita. Ya, jika mereka mengatakan bahwa hidup saudara hanya akan dihiasi, ya, dihiasi oleh saat-saat yang menggembirakan, saat-saat yang menyenangkan, maka saudara-saudara, dengar baik-baik. Mereka mengatakan kebenaran, ya. Mereka mengatakan kebenaran yang separuh. Ya, yang separuh. Mereka tidak mengatakan kebenaran yang seutuhnya. Sebab apa, saudara-saudara? Ini dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 3. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Di segala sesuatu itu ada, saudara-saudara, waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, hidup ini terdiri dari waktu-waktu kebahagiaan. Dan apa, saudara? Waktu-waktu kesesakan. Tetapi percayalah, tatkala masa sulit datang, tatkala mungkin masa penuh dengan tekanan itu ada bersama dengan kita, jangan membenci. Ya, jangan membenci karena masa-masa itu tiba. Jangan membenci dengan kondisi, dengan keadaan saudara-saudara. Seburuk apapun keadaan saudara, Yesus mampu mengubah hidup saudara. Yesus mampu menolong hidup saudara. Ya. Kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan, dan kita minta pertolongannya. Saya percaya, saudara-saudara, Yesus akan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Tuhan tidak jauh. Dia Allah yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dia Allah yang sama, yang penuh dengan belas kasihan.
Allah yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan memberikan penghiburan kepada saudara, memberikan pengharapan kepada saudara yang putus harapan, yang putus asa. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada jawaban yang pasti, karena Dia hatinya berbelas kasihan, saudara-saudara. Ya, Dia Allah yang sama, yang melihat orang banyak yang besar jumlahnya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang kusta, berbagai macam penderitaan yang dialami oleh manusia. Saudara-saudaraku, kalau misalnya hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang sedang mengalami isoman karena saudara terpapar, karena saudara positif COVID-19, saudara-saudara, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan mujizat Tuhan. Jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudara, orang Kanaan, wanita Kanaan yang ada di Siro Fenisia, remah-remah yang jatuh itu, dia percaya remah-remah roti, sisa-sisa yang seharusnya dimakan oleh anjing, kata Yesus. Tetapi wanita ini menjawab dengan lantang, Tuhan, anjing pun makan remah-remah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini dengan rendah hati, saudara-saudara, mengidentikan seperti seekor anjing yang makan remah-remah. Saya percaya remah-remah, sekalipun kecil, sekalipun itu sisa, tetapi ketika itu adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya firman Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Firman Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Firman Tuhan mampu memberikan pengharapan yang besar di tengah-tengah masa sulit ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan putus asa, jangan takut, jangan bimbang. Percaya, pegang firman-Nya, saudara-saudaraku. Pegang, percaya firman-Nya tidak pernah gagal, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, membawa penghiburan buat kita semua, membawa pengharapan. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, saudara. Tundukkan kepala Bapak Ibu yang sedang ada di rumah. Pegang tanganmu di dadamu, tempelkan di dadamu, dan angkat tangan yang satunya, saudara-saudara. Angkat tangan dan katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Hari ini kami minta pertolongan-Mu. Hari ini kami mengetuk hati-Mu. Kami percaya Tuhan, hati-Mu mudah tergerak dengan belas kasihan yang akan menolong kehidupan setiap kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Mungkin ketakutan, mungkin kecemasan, tapi kami percaya firman-Mu yang kami pegang teguh itu, firman-Mu lah yang menjadi jawaban bagi kami. Tenangkan setiap kami yang gundah gulana. Tenangkan kami yang mendengar kabar sana sini ya Tuhan. Yang tidak membuat hati kami tenang Tuhan. Tenangkan hati kami Tuhan. Teduhkan kami. Pertebal percaya kami. Iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau mendengar doa setiap jemaat-Mu. Tuhan Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang sedang ada di rumah beribadah kepada Tuhan. Engkau jamah satu persatu. Mereka yang sedang mengalami isoman. Mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan yang lain. Mungkin persoalan rumah tangga. Mungkin persoalan-persoalan ekonomi Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus,
ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada jawaban. Di dalam nama Yesus ada mujizat-mujizat yang nyata. Hari-hari ini kami perlu itu Tuhan. Hari-hari ini kami perlu pertolongan-Mu. Hari-hari ini kami perlu jamahan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat belas kasihan-Mu pada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Tetapi kami percaya Pak Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekali lagi berdoa, kita mengucap syukur buat pagi hari ini sudah beribadah. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sudah bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan, kuduskan rupiah-rupiah kami yang kami bawa maupun yang kami transfer Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengangkat tangan dan hati kita kepada Tuhan sumber segala berkat. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan. Tuhan memberkatimu dengan kesehatan. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang dilakukan dengan tanganmu, dengan hati takut akan Tuhan, dibuat menjadi berhasil. Dijaga keluar masukmu dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi berkat. Keluargamu diberkati, keluarga besarmu diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Limpah rahmat, kasih setia di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tetap menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin.